Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Delia gelisah. Sudah 2 minggu Rizal tidak mengunjungi ke rumah. Ketika hari Minggu yang lalu dia datang ke rumah Yuda, dijumpainya rumah itu dalam keadaan kosong. Kata Yem, semua pulang ke Temanggung. Seminggu sesudah itu, Rizal tidak juga datang. Bahkan malam Minggu pun tidak, tanpa memberi kabar apa-apa. Sampai hari Rabu sore, Delia tak dapat lagi menahan rasa gelisah dan cemasnya yang berbaur dengan rindu dan ingin tahu. Jam 4 sore, dia meninggalkan rumahnya, pergi ke rumah Yuda di Merican Baru. Pinangan kepada Nanin dilaksanakan hari Minggu, 3 hari sebelum saat itu. Semua hal yang berhubungan dengan acara pernikahan sudah selesai dibicarakan dan disepakati kedua belah pihak. Hari pernikahan pun sudah ditentukan, 1 bulan lagi. Semuanya membuat Nanin merasa sudah berhak penuh untuk selalu berada di rumah Yuda, rumah calon suaminya. Ita tak berdaya menolak, sekalipun dirasanya rumah menjadi sempit dan gerah setiap kali Nanin datang. Yuda dan Rizal berangkat 7:30 dan baru tiba kembali di rumah setelah jam 4 sore. Kadang kurang atau lebih sedikit. Dialah yang paling banyak berada di rumah, paling sering harus menemani Nanin. Sekalipun tidak begitu suka, apa boleh buat. Hanya ini yang bisa kuberikan pada Rizal. Kalimat itu menghiburnya dan membuat hatinya besar. Rabu sore itu pun Nanin berada di rumah Yuda ketika Delia datang. Ita yang melihatnya masuk halaman segera memberitahu Yuda. "Mas Yuda, Delia datang. Kau yang harus menemuinya. Terserah bagaimana caranya berbicara. Aku tak sanggup menatap wajah Delia saat ini," bisiknya dengan gelisah dan bingung. Yuda tidak menjawab. Dengan tergesa, dia memakai kemejanya dan sambil mengancingkan baju, melangkah keluar kamar. Delia masuk lewat pintu samping, memandang Yuda dengan mata bertanya. "Ada tamu?" tanyanya sambil menggerakkan wajah ke arah ruang tamu. "Ya," sahut Yuda dengan kaku. "Kelihatannya seperti Nanin," kata Delia dengan datar. "Iya." Delia diam sesaat, lalu tiba-tiba mengangkat wajahnya. "Mas Rizal ada di rumah?" Yuda menangkap getar-getar kekhawatiran, gelisah, bahkan penasaran dalam suara Delia. Dengan menelan ludah yang terasa tersekat di kerongkongan, Yuda memegang lengan adiknya, membawanya melangkah ke garasi baru yang dibangun di samping rumah. "Aku ingin bicara sedikit padamu, Lia," katanya sambil membuka pintu depan mobil dan menyuruh Delia masuk. "Tentang apa?" Sekalipun tak mengerti, Delia menurut saja disuruh duduk. Yuda duduk di belakang kemudi, menghidupkan mesin dan membawa mobil keluar. "Tentang... ya, sebentar lagi akan kita bicarakan." Mobil menikung keluar dari halaman dengan manis dan masuk menggabung ke jalan raya. Yuda mengarahkan mobil keluar kota. "Mengapa tidak dibicarakan di rumah saja?" "Mas Yuda, ayo katakanlah. Ada apa?"
Mas Rizal sudah 2 minggu lebih tidak menemuiku. Delia menatap wajah kakaknya dengan mata yang membulat, berkilat-kilat oleh rasa ingin tahu dan cemas yang menjadi-jadi. Yuda menginjak pedal gas dengan keras. Mobil seakan dilecut melaju ke arah timur. Batas kota terlewat dalam satu lintasan kilat di depan mata. Yuda mencari-cari akal untuk memulai pembicaraan. Pembicaraan yang paling sukar yang harus dilakukannya setelah menyampaikan kepada ibunya bahwa dia telah mengembalikan cincin kepada Farida dulu 2 tahun yang lalu. Sebenarnya Yuda enggan melakukan pekerjaan berat yang memerlukan ketegangan hati itu. Tetapi Ita sudah bersumpah lebih baik mati daripada harus menyampaikannya kepada Delia. Hanya dengan memandang wajah Rizal saja, dia sudah tahu bahwa anak nakal itu tidak akan sanggup menghadapi kekasihnya. Jadi dialah yang harus melakukan, mau tidak mau. Lia, kau sungguh-sungguh mencintai Rizal? Kata Yuda kemudian dengan hati-hati. Tentu saja. Mas Rizal pun mencintai aku. Tapi kenapa? Delia, Yuda berkata dengan sareh. Sebelum bertemu dengan Ita, bahkan sebelum bertunangan dengan Farida, aku juga pernah mencintai seorang gadis. Amat mencintainya. Tapi karena satu dan lain sebab, kami berpisah. Pada saat itu rasanya duniaku kiamat, Delia. Aku tak bergairah melakukan apapun. Tapi waktu terus berlalu. Sedikit demi sedikit, aku berhasil melupakannya sampai akhirnya bertemu dengan Ita. Kami menikah. Tak dapat kutimbang mana yang lebih besar, cintaku kepada gadis yang dulu atau cintaku pada Ita. Tapi aku memang tak perlu menimbang. Ita dan Astrid sudah menjadi milikku yang paling berharga, mengisi sepenuh hari-hari yang kulewati. Aku bahagia dan bersyukur. Delia mengangguk dengan tidak sabar. Baru sekarang aku tahu cerita ini. Tapi aku yakin bukan untuk menyampaikan kenangan masa lalu itu, maka Mas Yuda membawaku pergi. Nah, aku ingin mendengar cerita yang sesungguhnya, Mas Yuda. Jangan khawatir, aku bukan anak kecil lagi. Yuda mengangkat bahu. Pembantaian akan segera dimulai, pikirnya dengan senyum kecut. Delia, kuharap kau tidak terlalu terkejut atau sedih mendengar ini. Sebulan lagi, Rizal akan menikah dengan Nanin. Katanya dengan rendah. Peluru telah dimuntahkan dari larasnya. Barangkali gilotin pun sudah dibebaskan dari ikatan tali penahannya. Delia ternganga, menatap Yuda dengan tak mengerti, tak percaya. Tapi, suaranya tergagap, kacau balau. Itu tidak mungkin. Kami sudah bersepakat akan menikah nanti. Mas Rizal sudah memperkenalkan aku kepada keluarganya. Aku sudah mengikuti pendidikan pra-pernikahan untuk mempersiapkan diri. Kami sudah merancang rumah. Semuanya. Yuda menghembuskan napas dengan sedih. Selalu begitu, Lia. Manusia merencanakan, tetapi keputusan berada di tangan Yang Maha Kuasa. Dan putusannya selalu benar. Tuhan, Delia terisak.
Aku tak menyangka Mas Rizal akan mengkhianati janjinya begitu saja. Aku tak mengira. Kupikir dia seorang laki-laki yang baik dan sungguh-sungguh mencintaiku. Rizal memang mencintai Mulia, dan dia tak pernah bermaksud mengkhianatimu. Yuda meraih bahu Delia dengan sebelah lengannya. Mobil meluncur dengan lambat, semakin menjauhi kota. Dengan perlahan, singkat, dan sederhana, Yuda menceritakan apa yang sudah terjadi. Mengapa Rizal harus segera menikahi Nanin. Tetapi cerita itu bahkan membuat tangis Delia semakin mengguguk, menghancur leburkan hatinya yang sudah berkeping. Jadi dia menghamili Nanin, bisiknya dengan dada serasa diperas. Di luar kemauannya Lia. Itulah, manusia selalu dilibat dengan kesalahan dan saat-saat di mana dia lengah. Engkau jangan mendendam kepadanya, Lia. Jangan membenci. Maklumilah dan berilah maaf. Itu yang terbaik. Bujuk Yuda dengan lembut. Tetapi Delia masih saja terseduh. Memberi maaf pada kekasih yang menodai seorang gadis. Ya Tuhan, hanya Nabi yang bisa melakukannya kalau itu bisa dilakukan. Delia masih menangis, masih terus menangis ketika Yuda memutar mobilnya kembali ke kota. Matahari tak lagi menampakkan diri. Hanya warna-warna merah di langit sebelah barat yang menunjukkan bahwa dia masih ada di balik bumi sana. Rizal tak pernah senang hati menemani bila Nanin datang. Apalagi dia tahu sore itu Delia mencarinya. Ajakan Nanin untuk memesan gaun pengantin tak sedikit pun dihiraukannya. Malahan ditinggalkannya Nanin masuk ke kamar. Karena gemas dan jengkel, Nanin menyusul Rizal ke kamar. Itu lebih-lebih lagi membuat Rizal naik darah. Hatinya pepat dan kacau memikirkan Delia, seperti meledak melihat Nanin dengan lancang berani memasuki kamarnya. Sudah kukatakan, aku tak mau pergi, katanya dengan keras. Tapi ya, masa aku memesan gaun pengantin sendiri? Kan tidak pantas dilihat orang. Nanin masih berusaha membujuk. Terserah, itu urusanmu. Rizal membalikkan punggung dengan kesal. Zal, kau lihat, aku sedang hamil. Bayi kita membuat tubuhku tidak sesehat biasanya. Kau toh tidak ingin melihat aku jatuh di jalan, bukan? Bayi kita. Rizal memutar tubuhnya dengan cepat. Dengan menyesal terpaksa kukatakan padamu, Nin. Aku tak meyakini benih itu berasal dari tubuhku. Zal, Nanin memekik kaget. Aku tahu kau tidak hanya berkencan denganku, sahut Rizal tak peduli. Beberapa kali aku mendapat laporan kau pergi menginap dengan kawan-kawanmu. 2 bulan yang lalu kau menginap di Kaliurang. Betul tidak? Tapi Zal, kami tidak hanya berdua, kami berenam. Dan sungguh mati aku tidak melakukan apa-apa, pekik Nanin dengan kalap. Siapa yang mau percaya omonganmu? Kepada orang yang tidak menghendaki pun kau memaksa dengan membuat mabuk. Apalagi dengan orang yang sama-sama suka. Apa bedanya berdua dengan berenam? Kalau yang 6 itu terdiri dari 3 pasang yang saling mengerti dan mempunyai kepentingan sama. Zal, Nanin terisak. Tuduhanmu kejam sekali. Kau melukai hatiku dengan kata-katamu itu. Dan kau, apa yang kau lakukan padaku? Kau tidak hanya melukai hatiku dengan kata-katamu. Kau menghancurkan hidupku dengan kelakuanmu. Nah, sekarang kau boleh memilih. Kau yang keluar
atau aku yang pergi?" Nanin menatap Rizal dengan tak percaya. Rizal mengusirnya. Calon suami itu 3 minggu yang lalu memukulnya. Dan sekarang dia diusir. Dengan menahan tangis, Nanin melangkah cepat-cepat keluar dari kamar, terus ke jalan. Dalam becak yang membawanya pulang, air mata Nanin tak dapat dibendung. Sekarang terbentang di depan matanya, berserakan seperti sampah dijemur. Betapa banyak perbuatan tercela yang selama ini dilakukannya. Tuduhan Rizal tidak salah. Dia memang seringkali berkencan dengan kawan-kawan lelakinya, melakukan segala yang bisa dilakukan tanpa sekilas pun berpikir tentang dosa. Tetapi semenjak bertemu lagi dengan Rizal, sejak mempunyai rencana dan tekad untuk memiliki pemuda itu, Nanin agak membatasi diri. Dia tak lagi meminum pil-pil yang bisa membuat perutnya tetap langsing. Karenanya, dia tak berani lagi berbuat bebas, sekalipun untuk sentuhan-sentuhan ringan yang tak membahayakan masih direlakannya. Maka, ketika malam itu dia membuat Rizal mabuk, rahimnya dalam keadaan bersih dan subur. Ibarat sebutir benih yang bernas jatuh ke ladang yang baru saja diberi pupuk, dengan cepat tumbuh dan berkembang. Dan memang itu yang diharapkan Nanin. Tetapi sekarang, Rizal tidak percaya benih itu berasal dari dirinya. Laki-laki itu tidak percaya daun dan batang yang sedang tumbuh itu adalah serpihan dari lengan dan kakinya. "Bukan salah dia," desah Nanin dengan pedih. "Semua berasal dari aku. Semua kesalahanku." Yuda belum pulang sampai jam 7 malam. Sebab tidak sampai hati begitu saja meninggalkan Delia yang kelihatan seperti kehilangan diri. Di rumah, Ita menunggunya dengan gelisah. Cemas memikirkan Delia. Hal-hal yang buruk selalu saja hadir pada pikirannya, meskipun setiap kali dia berusaha menghibur diri dengan satu keyakinan bahwa Delia adalah gadis yang tabah. Jam 7:30, Ita sedang menemani Astrid bermain di boxnya ketika bel tamu berdering. Ita baru saja melangkah sampai ke pintu kamar sewaktu dilihatnya Rizal pergi ke depan. Dia menahan langkah dan kembali ke box Astrid. Di depan pintu berdiri Benny. Wajahnya memancarkan kecemasan yang jelas tidak dibuat-buat untuk sekadar menakut-nakuti Rizal. "Nanin kecelakaan," katanya tergagap. "Sekarang ada di rumah sakit dan ingin ketemu kau." "Kecelakaan?" Rizal mengulang dengan kaget. "Tadi sore barusan dari sini." "Iya, dia pulang naik becak. Waktu turun dan mau menyeberang, tubuhnya keserempet sedan." Rizal terdiam. 2 jam dia pingsan. Begitu sadar, kau yang dicari. "Kita cepat ke rumah sakit saja sekarang." "Mama cemas sekali." Rizal mengangguk. Lupa tidak mempersilahkan Benny duduk, langsung saja dia masuk kamar memakai baju. Rizal sedang memakai sepatunya ketika Ita menjenguk lewat pintu kamar. "Ada apa, Zal?" tanyanya. Didengarnya tadi tamu yang datang ribut-ribut, tapi tak jelas persoalan yang dibicarakan. "Nanin kecelakaan. Sekarang di rumah sakit," jelas Rizal singkat. "Oh," Ita terhenyak. "Tadi sore mereka bertengkar. Nanin pulang sambil menangis. Tahu-tahu sekarang dia terbaring di rumah sakit. Kemalangan beruntun saja menimpa adiknya." "Aku pergi dulu," kata Rizal sambil mengeluarkan Vespanya. Ita hanya bisa mengangguk. Nanin dirawat di rumah sakit Bethesda.
Ketika Rizal dan Beni tiba, keluarga Nanin sudah berkumpul di sana. Mamanya dan ketiga orang adiknya berdiri di sekeliling tempat tidur Nanin. Papanya sedang ke Bali, maka tak tahu kalau anak sulungnya mendapat musibah. Zal, Nanin berdesis perlahan ketika melihat Rizal masuk diikuti Beni. Dipandangnya mama dan adik-adiknya yang segera mengerti, satu-satu mengundurkan diri pergi dari kamar. Rizal melangkah perlahan mendekati tempat tidur Nanin. Sebelah mata Nanin bengkak, dilengkapi dengan beberapa plester yang menempel di dahi dan pipi kirinya. Untuk beberapa saat lamanya, tidak ada seorang pun yang bicara. Nanin menatap Rizal dengan sendu, tatapan yang belum pernah dilihat Rizal sebelumnya. Rizal memandangnya sejenak, kemudian mengalihkan matanya ke dinding kamar yang putih. Zal, Nanin memanggil dengan lirih. Tangannya lemah menggapai, mencari tangan Rizal. Rizal membiarkan tangannya digenggam, tidak sampai hati menolak. Zal, aku ingin memberi pengakuan kepadamu. Aku menyadari, aku memang bukan gadis yang baik. Aku banyak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kecurigaanmu kepadaku beralasan, Zal. Kau memang berhak menuduh aku demikian. Tetapi Zal, aku bersumpah bahwa bayi yang kukandung ini berasal dari benihmu. Tak setitik pun dikotori oleh darah orang lain. Biarlah aku mati pada saat melahirkan besok, kalau bayi ini bukan anakmu. Mata Nanin yang redup berkilat-kilat. Setetes air bening jatuh di atas bantalnya, disusul tetes kedua, ketiga, dan kesekian kalinya. Rizal memandangnya, diam. Aku mencintaimu, Zal. Segala cara kulakukan untuk dapat memilikimu. Aku memang berhasil. Tetapi sekarang aku sadar bahwa memiliki tubuhmu saja tanpa cintamu yang kau curahkan kepadaku adalah sia-sia. Bahkan hanya akan membuat kita sama-sama menderita. Kau menderita karena berpisah dari orang yang kau cintai. Aku menderita karena kau tidak bisa berlaku lembut dan baik kepadaku. Kita belum menikah, Zal. Segalanya masih bisa dibatalkan sekarang. Kita harus mencegah diri kita masing-masing mengalami kehancuran yang lebih parah. Aku rela sekarang. Tidak usah khawatir tentang anakmu. Aku akan memeliharanya dengan baik dan tak akan mengganggumu kelak di belakang hari dengan tuntutan apapun. Rizal menengadahkan wajahnya, menatap langit di luar yang semakin kelam dan gelap. Dadanya bergemuruh, bergolak dengan hebat. Di satu sisi, angan-angan yang indah, mesra dan penuh tawa menarik-narik dirinya dengan kekuatan yang seakan tak terlawan. Tetapi di sisi yang lain, sebuah tanggung jawab, kenyataan hidup yang harus dihadapi, sesosok makhluk kecil yang menunggu daya kehidupan dari dirinya, menantang rasa angkuhnya sebagai laki-laki yang ingin lari. Rizal bimbang. Badai di dadanya belum juga reda. Tongkang kecil yang terombang-ambing gelombang belum juga menemukan pantai tempat dia akan terdampar. Tetapi tiba-tiba dalam kelamnya langit itu, Rizal melihat sebuah bintang. Bintang yang kecil mungil, tetapi memberikan cahaya yang terang berkilauan. Rizal menurunkan tatapannya ke wajah Nanin. Kita tetap akan menikah, Nin. Aku akan menjadi ayah.
akan menjadi bapak dari anakku. Bagaimanapun terjadinya, aku tidak akan membuang tetesan darahku ke tempat yang tak ku ketahui. Katanya dengan perlahan, lambat dan jelas. Ya. Nanin terseduh. Diambilnya tangan Rizal dan ditaruh ke wajahnya. Diciuminya dengan air mata bercucuran. Rizal menundukkan wajahnya. Si anak nakal yang berhati lembut. Si anak nakal yang tak pernah tahan melihat orang minta maaf dan menangis di depannya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.